Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dengan nomor NPM 101202810 dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen talent dan staffing. Konsep manajemen talent merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mengelola talenta mereka agar kompetitif dengan perusahaan lain. Manajemen talenta ini terdiri dari berbagai proses, yaitu perencanaan, perekrutan, penempatan, orientasi, pengembangan, penilaian, pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam kondisi bisnis yang sangat membutuhkan talenta seperti sekarang ini, setiap organisasi dihadapkan pada tantangan untuk menarik, menilai, melatih, dan mempertahankan karyawan berbakat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi manajemen talenta. Yang pertama adalah nilai tenaga kerja adalah sebuah kesempatan mencari tenaga kerja dan menyeimbangkan kehidupan tenaga kerja dengan kehidupan di luar kerja. Yang kedua adalah demografi dunia yang mempengaruhi terhadap pool talenta dan cara organisasi beradaptasi terhadap tenaga kerja yang beragam latar belakang budayanya. Yang ketiga, perubahan peran profesional SDM yang merupakan peran sederhana memberikan pelayanan kepada karyawan antara lain pelatihan, coaching, dan konseling sampai dengan cara mengimplementasikan work-life program inovatif dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan beberapa karyawan kunci. Yang keempat, strategi perubahan untuk melaksanakan manajemen talenta merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan para karyawan yang berpotensi tinggi dengan memberikan pengembangan yang sesuai dengan peningkatan efektivitas kerjanya. Yang kelima adalah mengembangkan kepemimpinan melalui kompensasi. Maksud dari ini adalah menciptakan citra sebagai perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja yang nyaman melalui branding, penciptaan merek yang secara ideal digunakan oleh perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta karyawan berbakat. Selanjutnya, ada proses manajemen talenta. Yang pertama, menetapkan kriteria talenta. Langkah ini memperjelas posisi yang penting, memiliki resiko yang tinggi, atau posisi yang terkait dengan proyek sebagai sasaran dari program pengembangan talent management. Yang kedua, menyeleksi grup pusat pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk mengoleksikan kandidat dari berbagai posisi, jabatan, dan level pegawai di perusahaan untuk menjadi peserta program talent management. Yang ketiga, membuat program percepatan pengembangan talent. Pada bagian ini, dilakukan segala macam usaha untuk merencanakan, dan mengeksekusi program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota peserta dari program talent management. Yang keempat, menugaskan posisi kunci. Pada tahapan ini, dilakukan penugasan dan penempatan terhadap setiap anggota dari program talent management yang lulus proses evaluasi kelayakan kepemimpinan untuk menduduki jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan program. Pada tahapan ini, dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas yang dilakukan, mengevaluasi pengembangan serta hasil kemajuan yang dibuat peserta program talent management dalam setiap penugasan yang diberikan kepada setiap anggota sebagai dasar membuat keputusan suksesi dan promosi. Proses mempertahankan talenta, yaitu memastikan keterlibatan talent terbaik. Yang kedua, meminimalisir zona nyaman. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, perencanaan karir. Yang kelima, melibatkan talent terbaik dengan strategi perusahaan. Adapun mengelola manajemen talenta. Yang pertama, melakukan identifikasi, seleksi, pengembangan, dan mempertahankan para pekerja, yaitu kelompok karyawan
yang jumlahnya sangat kecil, namun dapat menunjukkan kinerja yang superior sehingga dapat melihat karyawan lainnya untuk mencapai kinerja yang superior juga yang berdampak pada terwujudnya kompetensi dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang berkualitas tinggi sebagai kader regenerasi pengganti pemegang jabatan pada posisi kunci yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan organisasi yang telah berjalan maupun organisasi yang datang. Yang terakhir, melakukan klasifikasi dan investasi setiap karyawan berdasarkan realisasi dan potensi kontribusinya kepada organisasi. Selanjutnya ada keberhasilan manajemen talent. Keberhasilan sebuah perusahaan atau bisnis menjadi lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dari para pengelola lembaga usaha tersebut. Kemampuan manajer dan pemimpin untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, modal, dan juga aset yang dimiliki lembaga usaha talent management atau bakat merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang berhubungan langsung dengan 3 kegiatan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan landasan dari keberhasilan mengelola sumber daya manusia sehingga memberikan kontribusi positif bagi lembaga usaha tempat mereka bekerja. Berikut adalah ketiga dari keberhasilan talent. Kegiatan pertama yaitu proses pengembangan dan pendidikan bagian dari sumber daya manusia yang baru saja masuk ke dalam lembaga usaha atau perusahaan. Proses kedua dari talent management adalah mengembangkan kemampuan memelihara karyawan yang sudah ada di sebuah lembaga usaha atau perusahaan. Ini merupakan kegiatan yang penting karena kehilangan karyawan kemampuan dan baik berkembang berkat program pengembangan sumber daya manusia di perusahaan tersebut akan sangat merugikan. Proses terakhir yaitu memelihara dan mengembangkan kemampuan setiap karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan atau lembaga usaha dapat memanfaatkan pelaku manajemen bakat sebagai bagian dan metode mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah manfaat manajemen talent. Manfaat sistem manajemen talenta bagi perusahaan meningkatkan penerimaan kepada pemegang saham dan kapitalisasi pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan penerimaan dan profitabilitas, meningkatkan efisiensi biaya melalui reduksi pemrosesan terus-menerus sehingga kualitas, produktivitas, dan kapabilitas, menurunkan waktu siklus, mengaitkan usaha-usaha individual dengan sasaran bisnis. Sekian penjelasan manajemen talenta oleh Hairunisa. Semoga video ini bisa menambah wawasan, pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan manajemen talent.